Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman atau pemirsa YouTube yang membutuhkan jasa untuk membuat surat gugatan cerai, kemudian surat jawaban, kemudian replik, duplik, kesimpulan, kemudian juga surat permohonan isbat nikah, dan juga surat permohonan penetapan ahli waris. Ini banyak yang bertanya. Nah, ada beberapa yang meminta dibuatkan ya untuk membuat surat gugatan, kemudian juga surat replik dan duplik. Dimana ini memang penting sekali ya, kalau misalkan dalam surat gugatan kita itu tidak teliti dalam membuatnya, tidak jelas, tidak cermat, tidak mendetail, maka gugatan tersebut berpotensi untuk tidak dikabulkan. Jadi jangan sembarangan membuat surat gugatan, jangan asal-asalan. Ada hal-hal yang penting untuk diketahui agar suatu gugatan tersebut dapat diterima. Surat gugatan itu harus dibuat secara cermat, detail, kemudian juga jelas. Kalau misalkan tidak cermat, detail, jelas, salah alamat, alamatnya tidak jelas, atau identitas para pihak tidak dimuat secara lengkap, atau alamatnya misalkan tidak dimuat alamat yang jelas, yang lengkap, alasannya tidak detail, maka itu bisa berpotensi gugatannya akan di NO. Istilah NO itu bahasa kitanya adalah gugatan yang tidak dapat diterima. Nah, gugatan yang tidak dapat diterima itu alasannya salah satunya karena gugatannya tersebut tidak jelas atau kabur, buram, obscurable, atau misalkan salah alamat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, buat Anda yang sedang mengurus suatu perkara di pengadilan, kemudian juga Anda misalkan tidak menggunakan jasa kuasa hukum, maka Anda perlu membuat surat gugatan yang cermat. Nah, kalau misalkan belum paham bagaimana urutannya, bagaimana tata letak penulisannya, bagaimana redaksi bahasanya, redaksi penulisannya bagaimana, maka kami open jasa untuk membuatkan surat gugatan cerai baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Nah, kemudian juga surat jawaban, replik, duplik, kesimpulan, kemudian permohonan isbat nikah, permohonan penetapan ahli waris, juga kami melayani jasa untuk membuatkan dokumen-dokumen hukumnya atau berkas-berkasnya. Adapun kalau misalkan untuk sengketa perdata secara umum, misalkan wan prestasi, ingkar janji, sengketa lahan, sengketa aset, sengketa hutang piutang, kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkara gugatan cerai baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Nah, ini saya sudah punya contohnya ya. Jadi kalau untuk surat gugatan itu memang harus diketik komputer atau di laptop, intinya harus di print out. Nah, seperti ini, memuat identitas lengkap para pihaknya, penggugat dan tergugatnya ditulis secara lengkap, kemudian juga latar belakangnya yang harus disampaikan juga harus jelas ya, dari A sampai Z, kemudian juga alasan-alasannya apa saja, peristiwa atau konfliknya apa saja, ya dari A sampai Z itu disampaikan, harus terbuka, tapi tentunya juga harus sesuai dengan fakta, tidak boleh diada-ada, nggak boleh ngarang-ngarang ya, dan juga harus ada buktinya atau ada saksinya. Kemudian di bagian selanjutnya, biasanya di bagian akhir kita memuat yang namanya petitum. Ya, petitum itu bisa disebut tuntutan ataupun juga permintaan atau permohonan. Ya, petitum ini penting juga, penulisannya harus cermat juga, nggak boleh asal-asalan. Nah, seperti itu ya. Dan di bagian akhir tentu titi mangsa dan tanda tangan. Nah, itu untuk surat gugatannya. Sekarang kalau untuk jawaban, saya juga sudah punya contohnya, pernah membuatkan surat jawaban. Nah, ini adalah contoh dari surat jawaban atas gugatan cerai yang pernah saya buatkan. Ini lumayan banyak, lumayan panjang uraiannya karena ya gugatannya pun uraiannya panjang. Jadi kita menyesuaikan dengan gugatannya. Seperti ini ya, ini sampai 15 halaman untuk jawabannya saja. Begitupun replik, duplik itu menyesuaikan. Nah, itu saja. Jadi buat Anda yang sedang membutuhkan jasa untuk membuat surat gugatan cerai di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama, kemudian surat jawaban, replik, duplik, kesimpulan, permohonan isbat nikah,
permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.